Baik, kami dari kelompok 7 biostatistika dengan nama anggota kelompok yaitu pertama Zerlinda Salsabila Azara dengan NIM 001, kemudian Maulidia Konita Putih Wirandri dengan NIM 010, kemudian Ai Firnanda dengan NIM 022 dan Efrina Zawa Pratiwi dengan NIM 038. Untuk tugas biostatistika ANAFA 2 jalur yaitu ini data mentahnya, kemudian judul penelitian sesuai dengan ANAFA yaitu pengaruh metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa, menganalisis menggunakan ANAFA 2 jalur. Untuk rumusan masalah penelitian yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, kemudian apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa, apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Kemudian hipotesis penelitian yaitu untuk hipotesis 1 yaitu pengaruh metode pembelajaran. Untuk H01-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Untuk HA1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Untuk hipotesis 2 yaitu pengaruh jenis kelamin yaitu H02 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Untuk HA2-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Untuk hipotesis 3-nya yaitu interaksi antara metode dan jenis kelamin. Untuk H03-nya yaitu tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Untuk HA3-nya itu terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Berikut adalah hasil analisis menggunakan Excel. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisis di Excel varian ANOVA 2 jalur. Yang pertama yaitu data mentahnya dulu. Ini data mentahnya, ada metode, jenis kelamin, dan nilai. Untuk metodenya ada ceramah, diskusi, dan praktikum. Kemudian untuk perhitungan ANAVA 2 jalur yaitu dikelompokkan sesuai dengan metodenya masing-masing. Kemudian kita jumlahkan hasil dari jumlah per metode, dijumlahkan. Untuk ceramah jumlahnya 747, untuk diskusi 855, untuk praktikum jumlahnya 927. Dan untuk jumlah nilainya yaitu hasil jumlah totalnya yaitu 2529. Untuk jumlah dari barisnya yaitu ada 10 baris dan kolomnya yaitu ada 3 kolom. Kemudian untuk perhitungan SST yaitu jumlahnya yaitu hasil dari C3 ceramah ini dijumlah semua lalu dikurangi F13 yaitu jumlah total dari jumlah nilai dipangkatkan 2 dibagi C14 yaitu jumlah dari barisnya yaitu 10 dan dikali C15 yaitu jumlah dari kolomnya. Kemudian untuk perhitungan SSB yaitu jumlah dari
Untuk SSB-nya yaitu F3. Jumlah dari nilainya dipangkatkan 2 semua, terus kemudian dibagi dengan jumlah dari kolomnya, kemudian dikurangi dari jumlah nilainya yaitu F13, kemudian dipangkatkan 2 dibagi C14 yaitu jumlah dari barisnya dan dikalikan C15 yaitu jumlah dari kolomnya. Kemudian yaitu untuk SSK-nya yaitu C13 dipangkatkan 2 yaitu C13 jumlah dari metode ceramah dipangkatkan 2, kemudian jumlah dari metode diskusi dipangkatkan 2, dan jumlah dari metode praktikum dipangkatkan 2 dibagi C14 yaitu ada 10, jadi dibagi 10, kemudian dikurangi F13 yaitu jumlah dari nilainya, kemudian dipangkatkan 2 dibagi C14 yaitu jumlah dari barisnya dan dikalikan C15 yaitu jumlah dari kolomnya. Kemudian yaitu SSG-nya yaitu C17 dikurangi C19 dikurangi C21 yaitu hasil SSB dikurangi dengan hasil SSK. Kemudian untuk perhitungan MSB yaitu C19 SSB dibagi C14 yaitu jumlah dari barisnya dikurangi 1. Kemudian untuk MSK-nya yaitu C21 SSK dibagi C15 yaitu jumlah dari kolomnya dikurangi 1. Selanjutnya untuk MSG-nya yaitu C23 yaitu jumlah dari SSG dibagi C14 yaitu jumlah dari barisnya dikurangi 1 dikalikan dengan C15 yaitu jumlah dari kolomnya dikurangi 1. Kemudian untuk FHB yaitu F19 jumlah dari MSB dibagi dengan F23 yaitu jumlah dari MSG. Kemudian untuk FHK yaitu F21 jumlah dari MSK dibagi dengan F23 yaitu jumlah dari MSG. Kemudian untuk jumlah kuadrat yaitu jumlah dari rata-rata barisnya yaitu sumber variannya yaitu rata-rata baris dan jumlah kuadratnya untuk rata-rata barisnya yaitu 3,17,6333 itu dari jumlah dari SSB-nya. Kemudian yaitu untuk rata-rata kolom yaitu 16,41,6 yaitu dan sumber variannya rata-rata kolom dan jumlah kuadratnya yaitu 16.641,6. Itu didapat dari jumlah dari SSK-nya. Kemudian untuk galatnya yaitu sumber varian yaitu galat untuk jumlah kuadratnya yaitu 33,066667 didapat dari jumlah dari SSG. Kemudian yaitu derajat bebasnya yaitu untuk rata-rata baris
C14 dikurangi 1, yaitu jumlah dari baris dikurangi dengan 1. Kemudian untuk rata-rata kolomnya, untuk derajat bebasnya, yaitu jumlah dari kolom dikurangi dengan 1, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk galatnya yaitu C3 dikali C4, yaitu derajat bebas dari rata-rata baris dikali derajat bebas dari rata-rata kolom, jadi diperoleh galat dengan jumlah 18. Untuk kemudian rata-rata kuadratnya yaitu untuk rata-rata baris yaitu 35,29 didapat dari MSB. Kemudian untuk rata-rata kuadrat yaitu sama dengan didapat dari MSK, yaitu untuk rata-rata galatnya didapat dari MSG, mean square group. Terus untuk F hitungnya yaitu berjumlah dengan 19,21169,355 untuk rata-rata barisnya didapat dari FHB-nya. Kemudian untuk F hitung untuk rata-rata kolom yaitu 446,8 didapat dari perhitungan FHK. Jadi hipotesisnya yaitu jenis kelamin H0-nya yaitu alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha 3. Untuk H1-nya yaitu setidaknya ada satu mean yang berbeda. Untuk metodenya yaitu untuk hipotesis pada metode yaitu H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Untuk H1-nya yaitu setidaknya ada satu mean yang berbeda. Untuk kaidah keputusan untuk jenis kelamin yaitu jika nilai FHB kurang dari nilai tabel yaitu F,0,05 maka H0-nya diterima. Kemudian jika nilai FHB lebih dari nilai tabel F0,05 maka H0-nya ditolak. Untuk kaidah keputusan pada metode yaitu jika nilai FHK-nya kurang dari nilai tabel F0,05 maka H0-nya diterima. Jika nilai FHK lebih dari nilai tabel F0,05 maka HO-nya ditolak. Jadi kesimpulannya untuk jenis kelamin FHB-nya yaitu jadi kesimpulannya yaitu untuk jenis kelamin dengan FHB 19,21169,355 dan F tabel jenis kelamin 2,456281149 sehingga FHB lebih dari F tabel maka H0 ditolak dan ada perbedaan mean dalam dua jenis kelamin sehingga tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap nilai dalam. Untuk kesimpulan metode dengan FHK 446,8 dan F tabel metode 3,55 sehingga FHK lebih dari F tabel maka H0 ditolak dan ada perbedaan mean dalam tiga jenis metode sehingga terdapat pengaruh terhadap nilai atau hasil belajar. Untuk yang terakhir yaitu menganalisis perbandingan antara ANOVA 1Y dan 2Y. Untuk ANOVA 2 jalur yaitu lebih kompleks daripada ANOVA 1 jalur karena mencakup 3 pengujian yaitu efek utama dari faktor pertama, efek utama dari faktor kedua, dan efek interaksi keduanya. Output dari ANOVA 2 jalur biasanya mencakup nilai F dan signifikan atau p-value untuk masing-masing pengujian tersebut. Oleh karena itu, ANOVA 2 jalur sangat berguna ketika peneliti ingin memahami hubungan yang lebih kompleks antara variabel bebas dalam mempengaruhi suatu hasil.